Hey, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapan teman-teman buka video ini? Sampailah kita pada bagian vital yang menjadi salah satu tujuan dibuatnya perencanaan agregat dan jadwal induk produksi pada perusahaan. Yap, teman-teman udah baca dari judul videonya, materi kita hari ini adalah MRP atau Material Requirement Planning. Kalau dalam bahasa Indonesianya artinya perencanaan kebutuhan material. Kenapa saya bilang bahwa perencanaan kebutuhan material ini adalah bagian yang vital? Hal itu karena ada beberapa tujuan penting dari digunakannya MRP ini. Nah, ada 4 tujuan. Satu, mengurangi jumlah persediaan hingga jumlah yang optimal. Lalu mengurangi waktu tenggang atau lead time produksi dan pengiriman ke pelanggan. Kemudian membangun komitmen pengiriman yang realistis kepada pelanggan kita. Dan yang terakhir meningkatkan efisiensi dari operasi. Nah, kita udah bahas MRP ini. Sebenarnya apa saja yang dibutuhkan untuk membuat MRP ini? Kenapa ini ada di bagian yang cukup akhir setelah kita buat MPS, lalu perencanaan agregat, dan sebagainya? Input dari MRP ini ada 3. Pertama yaitu JIP atau MPS, Master Production Schedule itu sendiri, yang kita sudah bahas beberapa video sebelumnya. Lalu kedua ada Product Structure File, atau sering disebut juga Bill of Material. Bill of Material ini dapat diartikan sebagai struktur dari semua komponen yang digunakan untuk produksi suatu barang. Contoh wujudnya bisa dilihat pada gambar ini. Mari kita coba baca contoh BOM atau Bill of Material dari produk meja ini, teman-teman. Jadi untuk satu produk meja, diperlukan satu daun meja atau bagian atap meja di sini, dan satu rangkaian kaki. Nah, pada rangkaian kaki ini terdiri dari 2 palang pendek, yang ada satu di kanan dan satu di kiri, seperti ini. Lalu ada 2 palang panjang, satu di bagian depan foto ini dan satu di bagian belakangnya, seperti di bagian ini. Dan terakhir ada 4 kaki meja yang terlihat jelas ya, memanjang secara vertikal. Hal ketiga yang dibutuhkan untuk membuat MRP ini adalah item master file. Item master file adalah berkas yang berisi informasi mengenai semua item yang dimiliki oleh perusahaan, di mana di dalamnya itu termuat nama item, tipe atau jenis item, biaya atau harga item, lokasi item itu ada di mana, dan jumlah item itu ada berapa. Pada kenyataannya, isi dari item master file itu dapat berupa seperti tadi yang saya sebutkan, atau dapat kurang, atau malah lebih detail lagi. Nah, inti item master file ini untuk memastikan barang apa saja yang sudah kita miliki, dan berapa jumlahnya untuk dimasukkan pada tabel MRP nanti. Kemudian, hasil akhir dari MRP itu sendiri apa sih? Nah, hasil akhir dari MRP itu adalah Plan Order Release, atau penentuan waktu, serta jumlah pesanan kebutuhan material untuk masa yang akan datang. Yang mana di dalamnya itu dapat berupa work order, atau perintah kerja, dan purchase order, atau perintah pembelian, serta rescheduling notice atau peringatan penjadwalan ulang untuk pesanan ke supplier jika itu diperlukan. Mari kita selesaikan contoh persoalan MRP berikut ini. Nah, pertama kita baca struktur atau bill of materialnya. Di sini angkong ini terdiri dari 3 level penyusun, di mana level 0 adalah angkong itu sendiri. Lalu level 1 ada 4 bagian penyusunnya. Level 2 ada 2 komponen untuk roda dan 2 komponen untuk pegangannya. Lalu level 3 ada 2 komponen untuk penyusun ban. Nah, pada contoh persoalan MRP ini, kita memiliki tujuan untuk menentukan jumlah besi panjang yang dibutuhkan dan jumlah karet ban yang dibutuhkan. Nanti kita bisa juga sekaligus membahas berapa jumlah velg ban dan komponen-komponen lain yang dibutuhkan jika seumpamanya videonya tidak terlalu panjang ya. Pada penyusun angkong level 1, ada bak angkut dan rangkaian kaki yang tidak kita uraikan menjadi penyusun-penyusunnya. Di sini kita asumsikan bahwa kedua penyusun tersebut, bak angkut dan rangkaian kaki tersebut, didapat dari supplier dalam bentuk jadi gitu. Jadi bentuknya sudah dalam bentuk bak angkut, lengkap dengan mur dan baut, serta rangkaian kakinya sudah siap untuk disatukan dengan bak angkut. Rangkaian kakinya sudah berbentuk segitiga dan sudah ada penyambungnya dari kaki yang ke kanan ke kiri. Masing-masing komponen memiliki lead time atau waktu tunggu
antara pemesanan hingga barang tersedia di gudang. Nah, contoh lead time-nya seperti pada layar saat ini. Asumsi kedua kita bahwa input berupa MPS atau JIP yang dibutuhkan sudah diketahui. Nah, bagian dari MPS atau JIP yang kita ambil itu bagian apa sih? Yang akan kita ambil adalah bagian JIP receipt atau jadwal barang akan diterima dan tersedia pada pabrik. Seperti foto ini. Selanjutnya kita memastikan jumlah yang tersedia pada gudang. Nah, di sini ada persediaan on hand, atau project on hand. Ini didapat dari tadi ya teman-teman, item master file-nya. Selanjutnya, kita akan menentukan ukuran lot. Nah, pada bagian ini kita harus menentukan besaran yang akan kita pesan pada supplier setiap transaksinya. Teman-teman bisa cek di Google bahwa banyak sekali metode untuk menentukan ukuran lot. Dan pada contoh persoalan ini, saya akan menggunakan metode lot yang paling simpel, yaitu lot for lot. Di mana tiap bulannya saya dapat memesan atau tiap periodenya bisa berupa minggu, bulan, dan sebagainya. Saya dapat memesan pada supplier dan jumlah pemesanan pada supplier itu bebas sesuai kebutuhan. Jadi ini metode lot atau ukuran lot yang paling bebas dan paling simpel gitu ya. Selanjutnya mari kita mulai memasukkan data yang kita miliki pada tabel MRP. Pertama, pada tabel ini ada identitas tabel pada ujung kiri atas yang menunjukkan tabel MRP ini milik item apa. Lalu ada ukuran lot untuk pemesanannya, dan LLC atau low level code itu adalah level item tersebut dalam bagian bill of material. Oh ya, satu lagi ada LT atau lead time yang menunjukkan waktu tunggu hingga barang sampai ke gudang atau ke penyimpanan di pabrik. Nah, di dalam tabel ada 6 baris ya, yang berisi satu gross requirement atau kebutuhan barang yang tersedia. Lalu ada schedule receipt atau barang yang dijadwalkan untuk diterima atau masuk ke gudang. Lalu ada project on hand, artinya jumlah barang yang sudah tersedia pada gudang. Nah, untuk informasi bagian project on hand ini bisa diambil dari item master file-nya. Selanjutnya ada net requirement yang menunjukkan kapan dan berapa banyak barang yang harus tersedia. Nah, pada metode lot for lot yang kita gunakan ini, net requirement kurang terasa manfaatnya. Namun ketika kita menggunakan metode lot yang lain, seperti fixed period requirement atau fixed order quantity, maka baris net requirement ini akan sangat berguna, terutama untuk menghitung jumlah kebutuhan barang untuk beberapa periode ke depan. Lalu ada plan order receipt, itu adalah tenggat waktu kita menginginkan barang yang kita pesan agar sudah tersedia di gudang. Serta plan order release yang menunjukkan kapan kita seharusnya memesan barang pada supplier agar plan order receipt terpenuhi dan menggunakan pertimbangan lead time atau waktu tunggunya. Dari semua data yang kita miliki ini, mari kita mulai memasukkan gross requirement. Oke, pada persoalan ini kita tidak memiliki schedule receipt ya untuk item apapun. Artinya pada permulaan kita tidak memiliki barang yang dijadwalkan untuk datang atau dijadwalkan untuk diterima selama selama periode produksi minggu ke-1 sampai minggu ke-9. Oh ya, tidak lupa ada batas minimum project on hand untuk setiap komponennya seperti yang terlihat pada layar saat ini. Jadi persediaan komponen di gudang tidak boleh lebih rendah dari batas minimumnya. Dan untuk item kereta sorong atau level 0 ini, batas minimum project on hand-nya adalah 50 teman-teman. Menghitung POH ini cukup mudah. Tinggal kita isikan dengan nilai persediaan minimumnya atau 50. Karena periode produksi sebelumnya belum ada barang persediaan di gudang, kita bisa isikan dengan nilai 50 itu tadi. Sedangkan untuk bagian net requirement-nya atau barang yang harus ada pada minggu pertama produksi ini sebanyak GR yaitu 100 ditambah dengan jumlah persediaan minimum yang harus tersisa di gudang yaitu 50. Kenapa 50-nya kita masukkan? Karena di awal kita tidak punya persediaan sebanyak 50. Pada Q-1 atau periode sebelum masa produksi minggu pertama itu belum ada persediaan sama sekali, maka kita masukkan 50, 100 tambah 50 jadi 150. Karena kita menggunakan lot for lot, maka PO receipt-nya juga diisi pada periode tersebut tepat di bawah net requirement-nya. Untuk PO release-nya hanya menyalin nilai PO receipt dengan lead time yaitu 1 minggu, jadi 1 minggu sebelum minggu pertama produksi harus sudah mulai memproduksi angkong yaitu Q-1. Sisanya kita tinggal terapkan perhitungan yang sama ke samping.
Nah, sekedar saran aja teman-teman, ketika kita membuat tabel MRP ada baiknya sebelum minggu pertama itu kita buat eh, periode min 1 dan min 2-nya, karena siapa tahu kita akan membutuhkan kolom itu untuk menghitung nanti plan order release-nya. Jadi minimal ada 2 kolom tambahan sebelum mulai periode produksi 1. Di sini hanya ada 1 ya teman-teman. Ada Q-1 saja. Nah, pada item level 0 ini kalau kita cermati maka outputnya berupa PO release yang paling bawah. Itu nilainya akan sama dengan nilai JIP schedule dari item kereta sorong. Oke, setelah selesai kita menghitung MRP untuk level 0, sekarang kita bisa pindah ke level 1. Nah, kenapa untuk menghitung MRP ini kita harus urutin berdasarkan BOM atau Bill of Material yang level paling atas dulu? Karena di sini di level 0, hasil akhirnya kan tadi plan order release. Nah, plan order release ini akan digunakan sebagai gross requirement di level yang di bawahnya. Nah, kalau di sini di level 0 plan order release-nya segini, maka di level 1 gross requirement-nya kita tinggal ambil dari yang atas. Disesuaikan periodenya, jangan sampai keliru. Q-1, ini Q-1. Oke, kita bisa geser aja. Nah, gini teman-teman. Dan ketika kita udah dapat plan order release di level yang atas, mau dimasukin ke gross requirement level yang lebih bawahnya, kita harus cek lagi di sini item pegangan dan di sini item kereta sorong. Nah, kita cek di bill of materialnya, kereta sorong pegangan. Untuk membuat satu kereta sorong dibutuhkan 2 item pegangan di sini teman-teman, ada tulisannya 2. Nah, artinya plan order release di sini ini digunakan untuk membuat satu kereta sorong. Nah, kita perlu konversi dulu menjadi kebutuhan pegangan. Untuk satu kereta sorong di sini dibutuhkan 150, 120, dan seterusnya sampai 300. Nah, kalau kita konversi menjadi kebutuhan pegangan, di sini perlu kita kalikan 2, teman-teman. Karena untuk satu kereta sorong kita butuh 2 pegangan. Nah, gampang aja, kita tinggal gini, terus kita kalikan 2. Saya geser ke samping. Nah, ini sudah 2 kali lipatnya, teman-teman. 2 kali lipat yang lain. Sebelumnya kita cek dulu nih, yang ada di item level 1. Sebenarnya itu ada 4 item di level 1. Cuman di sini kita bakal menghitung untuk 2 item aja. 2 sisanya mungkin teman-teman bisa coba hitung-hitung sendiri di rumah. Nah, di sini ada item pegangan, LLC atau levelnya 1, lot size-nya lot for lot masih sama, dan lead time-nya 1 minggu. Terus ada project on hand. Di sini ada project on hand di awal project 10, teman-teman. Artinya di bagian awal sini, di Q-3 berarti ya di sini, ada 10 item. Nah, untuk safety stock-nya ada 20, teman-teman. Safety stock-nya ada 20. Dan item kedua itu adalah roda. Levelnya level 1, lot size-nya sama. Di sini lead time-nya dia agak beda, yaitu 2 minggu. Project on hand-nya nggak ada dan safety stock-nya 20. Nah, kalau teman-teman cermati nih, di item roda, kalau kita cek ke BOM-nya, di sini dia cuma butuh 1, teman-teman. Artinya untuk satu kereta sorong kita nggak perlu konversi lagi POR-nya. Kita bisa ambil POR-nya mentahan dari ini, dari MRP kereta sorongnya langsung. Nah, ini kita tulis di sini sama dengan oke, sip. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kelihatan bedanya nih untuk gross requirement atau kebutuhan secara kasar item pegangan itu dia harus 2 kali lipatnya, karena untuk membuat kereta sorong atau angkong itu diperlukan 2 kan pegangannya. Sedangkan untuk roda dia cuma butuh 1, makanya nggak ada konversi dan langsung diambil dari plan order rilisnya si kereta sorong. Oke, kita lanjut. Karena tidak diketahui schedule receipt atau
yang dijadwalkan akan masuk, barang yang dijadwalkan akan masuk, maka ini kita kosongin. Project on hand-nya 10, bisa kita tulis di sini. Nah, di sini ada sebuah apa ya? Bisa dibilang bisa buat teman-teman bingung. Di sini safety stocknya 20, tapi di sini kita tuliskan 10. Nah, buat Qmin 1, Qmin 2, Qmin 3 ini nggak bakal jadi fokus utama kita, teman-teman. Kita fokus utama dari periode 1 sampai 6. Nah, buat Qmin 1, Qmin 2, Qmin 3 ini, kita udah nggak menghiraukan lagi mengenai project on hand. Kita asumsikan bahwa di periode yang lalu itu, project on hand-nya sudah dipikirkan oleh MRP yang periode lalu juga gitu. Jadi, kita nulis 10 di sini cuma buat mempermudah kalau kita bakal ada safety stock gitu. Ada safety stock sisa dari project yang lalu. Nah, oke. Di sini masih 10 nih. Nah, tapi di sini udah jelas nih, teman-teman. Di Qmin 1 itu udah ada kebutuhan 300. Sedangkan kita udah punya 10. Berarti net requirement-nya adalah 300 dikurangi 10. 290. Plan order receipt-nya sama juga 290. Dan karena lead time-nya 1, maka plan order release-nya 1 minggu sebelum barang itu dibutuhkan di sini. Oke. Ini ya, teman-teman. Nah, baru mulai di periode 1 ini, kita mulai memperhitungkan mengenai project on hand-nya. Projected on hand-nya 10 tapi sudah dipakai tadi, sedangkan kita ada perjanjian bahwa safety stock-nya minimal ada 20. Berarti di sini harus ada 20. Tadinya di sini 10 tapi udah dipakai buat memenuhi kebutuhan Qmin 1, maka di sini 0 dong. Nah, kita tulis aja buat mempermudah. 0 ditambah harusnya ada berapa? 20. Nah, karena 20 ini kita tadinya belum ada, maka di sini harus ditambahin juga, teman-teman. Net requirement kita pertama untuk memenuhi safety stock yaitu 20 ditambah kebutuhan kita untuk periode tersebut atau periode 1 yaitu 240. Kita enter. Di bawahnya juga kita tinggal sama dengan aja, teman-teman. Karena lead time-nya 1 jadi sama, ngisinya gini. Oke. Di sini juga sama, kita tinggal ngisi 20-20 aja terus. Nah, untuk metode yang lot for lot, kita bisa tulis 20-20 gini, teman-teman. Tapi untuk metode atau lot size lain, kita nggak bisa langsung nulis 20 untuk ke samping gini. Karena nanti perhitungannya bakal beda. Bisa jadi lebih, bisa jadi pas sesuai dengan safety stocknya. Untuk lot for lot, kita bisa main aman langsung ditarik aja. Oke, di sini berarti sama lagi. Karena 20-nya kita udah ada dari periode sebelumnya, maka kebutuhan kita cuman 160 di sini. Ini bisa kita tarik, teman-teman. Karena bakal sama. Kebutuhannya bakal sama. Ini juga bisa kita tarik. Ini juga sama. Nah, di sini udah 0 berarti aman. Safety stock juga aman. Oke. Oke. Jadi plan order release untuk item pegangan ada di sini. 290 mulai dari minggu kedua. Nah, kita bisa menarasikan ini sebagai jadi 2 minggu sebelum mulai produksi angkong atau kereta sorong itu seharusnya udah ada 290 item pegangan yang mulai diorder. Jadi kita mulai order ke supplier sejumlah 290 item pegangan itu saat 2 minggu sebelum mulai atau 2 minggu sebelum dibutuhkannya kereta sorong. Kan di sini kereta sorong dibutuhkan di minggu pertama nih sejumlah 100. Nah, kita harus mesen item pegangan itu sejumlah 290 2 minggu sebelum itu. Gitu kurang lebih. Kita lanjut ke item roda. Nah, di item roda sama, schedule receipt-nya juga kosong, project on hand-nya kosong, berarti ini lebih enak lagi.
Kita tinggal 00-in di sini. Tapi safety stocknya ada 20. Nah, nanti 20 di sebelah sini, teman-teman. Kita hitung dulu ini. Sekali lagi ya, untuk safety stock buat periode Q1, Q2, Q3 nggak kita hiraukan karena asumsi kita itu udah dipikirin pas kita melakukan perencanaan periode sebelumnya. Jadi di sini kita fokus ke periode 1 sampai 6. Kita ada kebutuhan 150, projected on hand-nya kita nggak punya sama sekali, safety stock nggak udah dipikirin, berarti kita cuma butuh 150. Plan order receipt-nya dijadwalkan minggu itu juga masuk jumlah yang sama. Nah, kalau mau menjadwalkan Qmin 1 datang barang, berarti kita harus mesen berdasarkan lead time 2 minggu, 2 minggu sebelumnya berarti. Qmin 1, Qmin 2, Qmin 3 di sini, teman-teman. Nah, di bagian periode 1 kita baru masukin safety stock-nya yaitu 20. Ingat sebelumnya kita nggak punya safety stock, berarti buat net requirement-nya kita butuh sejumlah safety stock 20 ditambah dengan kebutuhan kita atau gross requirement di periode itu yaitu 120. Kita enter. Nah, gini. Kita butuh 140. Maka plan order receipt-nya juga 140 di periode itu. Ingat 2 minggu sebelum buat lead time-nya, karena ini lead time-nya 2 minggu. Jadi kita tulis di sini. Oke. Nah, buat safety stock-nya bisa kita seret aja sampai ke ujung. 20. Oke. Terus kebutuhan di periode kedua. Nah, periode kedua tadi safety stock-nya udah diisi pas pemesanan periode pertama. Jadi periode kedua ini kita cuman perlu memesan sesuai kebutuhan atau gross requirement kita 80. Dan order receipt-nya juga sama, ingat 2 minggu sebelum, ditulis di sini. Nah, kalau udah gini sebenarnya kita bisa tinggal tarik aja, teman-teman. Karena nilainya juga akan sama. Safety stock-nya udah tercover dari pemesanan pertama, jadi udah nggak perlu ada penjumlahan pengurangan lagi. Plan order receipt-nya juga pasti sama dengan letter requirement. Terus plan order release-nya tinggal kita cek 2 minggu sebelum. Nah, 300, ini 1 minggu sebelum di sebelah sini, ini 2 minggu sebelum. Oke, aman. Nah, kalau kita narasikan nih teman-teman, di item roda ini, kalau kita mau memenuhi permintaan minggu pertama kereta sorong sejumlah 100, maka kita harus pesan item roda di sini. Item roda ini harus kita pesan sejak 3 minggu sebelumnya, teman-teman. Kita harus pesan 150 item roda. Nah, jadi kalau kita seumpamanya sebagai perencana nih, udah ada forecast, sudah ada MPS atau JIP buat produksi sejumlah 100, 120, 80, 200, dan 300 kereta sorong selama 5 periode ini, kita akan menyiapkan eh, pemesanan buat unsur-unsur kereta sorong itu sejak 3 minggu sebelumnya. Khususnya untuk roda ini 3 minggu sebelum periode pertama itu kita harus pesan 150. 2 minggu sebelum periode produksi itu juga kita harus pesan 140 dan seterusnya 80, 200, 300. Jadi nggak serta-merta harus dimulai dari 1 minggu sebelum masa produksi atau 1 minggu sebelum kereta sorong itu diinginkan gitu. Tergantung lead time-nya juga. Oke, level 1 kelar di sini. Yang akan kita gunakan untuk level 2 adalah plan order release. Di sini plan order release pegangan dan plan order release dari roda. Oke, sekian bagian pertama video MRP ini. Untuk video bagian kedua bisa teman-teman klik di layar saat ini. Di situ kita akan membahas penghitungan MRP untuk level item 1, 2, dan seterusnya, serta output dari MRP itu sendiri. Oke, see you.